Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratasari dari manajemen 18C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis tentang usaha kuliner, yaitu usaha Sini Dessert. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini ada mengenai identitas, lalu ada cara kegunaannya atau juga berapa produk yang akan diproduksikan, serta juga ada lokasi dan badan hukumnya. Nah, di sini usahanya memiliki nama Sini Dessert. Mengapa dinamakan Sini Dessert? Karena sebagai arti mengundang untuk konsumen itu ke sini untuk membeli produk kami gitu. Dan di sini juga ada usaha kegiatannya. Dari Sini Dessert ini kegiatan usahanya ya seperti memproduksi makanan penutup seperti salad Oreo dan juga mangga salad, dan masih ada menu lainnya, dan juga ada menu pendamping seperti minuman. Di sini yang paling diutamakan itu yaitu salad Oreo karena ini itu belum familiar gitu di kalangan masyarakat, dan juga belum banyak orang yang menjual ataupun memproduksi bahan makanan yang berdasarkan Oreo yang dicampur jelly dan juga susu. Nah, selepas itu juga ada alamatnya. Jadi Sini Dessert ini akan membangun usahanya di daerah Cilamaya. Ini itu memang cukup dibilang seperti pedesaan atau kampung, namun tidak jauh seperti di kota, karena di Cilamaya ini merupakan daerah yang banyak penduduknya gitu. Jadi tidak akan mungkin tidak ada konsumennya gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai lokasi yang cukup strategis bagi cafe Sini Dessert ini. Dalam penerapan aspek hukumnya untuk cafe Sini Dessert ini tentunya akan dihubungkan dengan badan yang berhubungan dengan surat izin lokasi dan juga surat izin usaha. Jadi usaha ini dapat terlegalisasi, jadi tidak non ilegal, yang artinya dapat dengan aman untuk dijalankannya ke depannya dengan jangka yang tidak sedikit gitu. Jadi pastinya akan menggunakan perizinan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk aspek hukumnya di cafe Sini Dessert ini tentunya akan melakukan suatu hubungan dengan pemerintah seperti ada NPWP, situ, surat izin lokasi juga. Jadi diusahakan sebaik mungkin untuk dimana perusahaan ini akan terlegalisasi gitu. Jadi nggak sembarangan untuk membangun usaha tanpa sebuah perizinan dari pemerintah gitu. Jadi dimaksimalkan untuk cafe Sini Dessert ini akan dihubungkan dengan surat perizinan yang legal. Mengenai aspek pemasarannya, di sini juga terdapat target pasar. Target pasar yang ditargetkan oleh cafe Sini Dessert ini yaitu masyarakat atau konsumen yang usianya sekitar 15 sampai 25 tahun. Ini adalah usia yang benar-benar paling diutamakan oleh cafe Sini Dessert. Namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang dari usia dini sampai dengan orang dewasa itu bisa menikmati hidangan dari makanan penutup dari cafe Sini Dessert ini, karena diusahakan bahwa makanan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Di dalam segmentasi pasar yang dilihat dari segmentasi geografi ini tentunya adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kota Karawang gitu, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk yang dari luar kota. Karena ini bertempatnya di Karawang, maka segmentasi geografinya yaitu adalah konsumen yang berada di pedesaan, yaitu konsumen yang tentunya berdekatan dengan lokasi cafe Sini Dessert. Segmentasi selanjutnya dilihat dari segi demografinya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang ditargetkan ini adalah masyarakat yang berusia 15 sampai 25 tahun. Namun karena makanan ini akan ditargetkan juga untuk anak-anak, jadi makanan Sini Dessert ini yaitu makanan penutup seperti salad Oreo, salad mangga, strawberry, dan lain-lain, itu juga nantinya dapat dihidangkan dari mulai anak SD
sampai dengan orang yang sudah bekerja atau berumah tangga. Dan tidak lupa juga akan dilakukan sebuah inovasi pada rasanya agar kualitasnya tidak menurun dan agar makanan ini bisa dinikmati dengan sehat bagi konsumennya. Jika dilihat dari segi pengguna, tentunya kami akan mengutamakan kepuasan pelanggan ketika konsumen ini atau pelanggan ini mencicipi makanannya, maka akan ditingkatkan dengan lebih mengenai kualitas rasa, kualitas dari kemasannya juga agar konsumen ini tidak merasa bosan. Dan segmentasi dari segi pengguna ini akan terus dipertimbangkan dan terus dianalisis untuk dilakukannya inovasi bagi produk Sini Dessert, yaitu produk makanan penutup. Karena di daerah Karawang ini adalah daerah yang lumayan panas atau jarang sekali hujan, jadi mungkin makanan penutup seperti salad Oreo dan minuman yang lainnya itu cocok karena rasanya itu tidak terlalu manis dan tidak terlalu asam gitu. Jadi menyegarkan untuk bisa dinikmati di siang hari dan juga di malam hari dan di pagi hari juga bisa. Jadi maka dari itu untuk kepuasan pelanggan kita harus meningkatkan kualitasnya, ditingkatkan lagi kualitas rasanya dan kualitas pelayanannya juga agar pelanggan ini merasa puas akan Cafe Sini Dessert ini, dari mulai pelayanan ataupun juga produknya, agar nantinya para konsumen dapat loyal kepada Cafe Sini Dessert. Pesaing dari Cafe Sini Dessert ini yang dapat dilihat atau sudah dianalisis dari lokasi, yaitu adalah Cafe Kedai Heo, lalu ada Cafe Kok Petok, dan satu lagi ada Cafe Tumbler. Jadi ketiga cafe ini cukup familiar di daerah Cilamaya ini dan banyak sekali pengunjung yang selalu mendatangi tempat-tempat cafe ini. Dan selanjutnya di sini ada menu makanan dari Cafe Sini Dessert dan juga ada harga-harganya. Kami di sini menyediakan harga yang worth it. Jadi Cafe Sini Dessert ini mengusahakan mengeluarkan produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi bisa dibeli atau dikonsumsi oleh anak-anak SD, SMP, SMK, dan juga mahasiswa yang sudah bekerja ataupun yang sudah lanjut. Cafe Sini Dessert ini adalah kafe yang ditempatkan di lokasi yang padat penduduk. Ya, artinya adalah lokasi yang lumayan strategis ya untuk mendirikan suatu usaha. Dan akan diadakan promo dalam 3 bulan sekali di Cafe Sini Dessert, seperti ada promo 5% dalam pembeliannya, atau ada minimal pembelian buy 2 get 1. Jadi beli 2 dapat 1 gitu setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya di sini ada susunan organisasi. Seperti yang kita tahu, di dalam perusahaan ataupun bisnis kita harus menyusun organisasi untuk berjalannya organisasi atau perusahaan tersebut. Dan di sini ada pemilik kafe, terus juga ada manajer dan yang lain-lainnya yang tentunya tugasnya akan dibagi sesuai porsi dan kemampuannya masing-masing. Untuk bagian tata letaknya sudah dibuat seperti ini, yang bertujuan agar memudahkan para produsen, di mana ketika mereka masuk sudah tersedia bangku dan meja untuk menunggu pesanannya, dan juga dapat memilih di mana tempat mereka akan duduk untuk menyantap makanan dessertnya. Lalu di belakang tempat makannya ada seperti meja untuk mengambil pesanan atau juga untuk request pesanan apa yang ingin dipesan. Di sampingnya seperti ada tempat taman untuk mainan atau juga untuk tempat berfoto-foto di Cafe Sini Dessert. Jadi di sini ada aspek finansial untuk kebutuhan dana dan investasi. Nama barangnya dicantumkan aja. Di sini ada seperti bangunan. Ini itu adalah nama barang yang nantinya akan diinvestasikan, yang ini ya. Nah, lalu di sini ada perlengkapan. Jadi cantumkan aja perlengkapan yang nantinya akan dibutuhkan oleh cafe dessertnya. Jadi berapa unitnya dicantumkan, dan juga di sini ada seluruh biaya. Jadi ditotalkan. Nah, nanti ini hasilnya untuk kebutuhan dana dan investasi. Di sini ada rencana sumber dana ya. Nah, ini itu adalah yang nantinya Cafe Dessert itu mengambil biayanya dari para investor dan juga modal pribadi gitu. Jadi tidak meminjamkan
modalnya melalui bank gitu. Jadi hanya 2 poin ini saja. Dan di sini ada kebutuhan atau keuntungan biaya per hari. Jadi ini adalah untuk yang cup terkecil dan ini untuk cup terbesar. Harganya dikalikan aja, misalkan saja seharinya menghasilkan 250 cup dengan harga 8.000, maka hasilnya adalah 2 juta per hari. Dan di sini ada 200 cup dengan harga 15.000, maka hasilnya 3 juta per hari. Seperti itu. Dan ini adalah penerimaan biaya per bulan. Di sini ada total penerimaan per bulan ya. Jadi kan di awal itu kan sekitar 250 cup per hari yang terjual dengan total biayanya 2 juta. Nah, di sini langsung aja dikalikan dengan jumlah hari per bulannya yaitu 25 hari. Dan di sini ada hasilnya yaitu 6.250 cup yang terjual per bulannya dengan harga dengan total harga 50 juta. 50 juta ini hasil dari perkalian 2 juta dikali 25 hari. Nah, di sini ada yang cup terbesar. Caranya juga sama. Jadi kalau misalkan udah diketemukan hasilnya, langsung saja ditotalkan. Dari cup yang besar dan juga cup yang kecil, hasilnya itu segini. Sudah dihitung ya. Nah, di sini juga ada penerimaan per tahunnya, yaitu ukuran kecilnya sebanyak 6.250 dikali 12 bulan. Jadi kan setahun itu kan ada 12 bulan ya. Jadi kan penghasilan yang sebulannya itu menghasilkan 6.250 cup gitu perkiraannya. Jadi kalau dikalikan per tahunnya mendapatkan 75.000 cup dengan total biaya 600 juta nih di sini. Sama juga untuk hasil yang besarnya, maksudnya untuk perhitungan yang cup besarnya. Dan nanti hasilnya itu langsung ditotalkan. Jadi setahunnya itu mendapatkan segini. Ya. Sudah ada sudah dihitung hasilnya. Lalu di sini ada kebutuhan dana. Dan di sini ada proyeksi pengeluaran per tahun dengan biaya tetap dalam 1 tahunnya. Jadi ini adalah biaya-biaya untuk kebutuhan gaji karyawan ataupun yang stafnya, untuk seluruhnya gitu ya, gaji-gajinya, biaya gajinya, lalu dicantumkan di sini dan ditotalkan. Ini hasilnya ya, sudah dihitung. Lalu ini adalah biaya variabel per tahunnya, jadi yang akan dibutuhkan dalam jangka waktu 1 tahunnya. Ini seperti sewa kendaraan, kemasan, bahan baku, dan lain-lain. Lalu di sini sudah ada biayanya ya, yang akan dibutuhkan selama 1 tahun. Nanti di sini langsung saja dijumlahin, biar ketahuan ya biayanya berapa gitu yang dibutuhin selama 1 tahun. Jadi total biaya yang nantinya akan dihasilkan adalah sebesar 695.300.000 ini ya. Jadi ini itu hasil dari total biaya ditambah total biaya variabel. Maksudnya total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Dan hasil akhirnya, kesimpulan dari penjelasan di materi keuangan ini, hasil produksinya itu untuk per tahunnya itu diperkirakan untuk cup kecilnya menghasilkan 6.250 cup. Dan yang ukuran besarnya sebanyak 5.000 dengan harga yang kecil 8.000 per cup dan yang besarnya 15.000 per cup. Jadi produksi ukuran kecil per tahunnya sebanyak 75.000 cup dikali 8.000. Jadi ini hasilnya sudah dihitung. Dan ukuran yang besar juga ini hasilnya. Maka penerimaan per tahunnya adalah 1.500.000.000 gitu. Dan bisa diketahui laba ruginya, di mana penerimaan dikurangi total biaya, yang hasilnya itu ini ya, sudah dihitung. Lalu di sini ada rasionya, keuntungan, total biaya, ini itu dikalikan ya, dan hasilnya itu seperti ini. Di sini 1,157. Kesimpulannya ada di samping dari bagian-bagiannya. Jadi ini nanti seperti biasa angka-angkanya dimasukin lagi. Seperti di sini kan ada biaya investasi yang nantinya akan diinvestasikan. Di sini ada bangunan kafe dan di sini ada lahan parkir. Lalu ada perlengkapannya ya, yang ini nih perlengkapan. Dan di sini adalah umur, dimana ini
masa dari barang-barang tersebut dan juga ada total biayanya, terus ada penyusutannya. Jadi yang dapat disimpulkan yaitu hasil yang dapat diberi hasil yang didapat Jadi ini kesimpulannya ada di samping dari bagian-bagiannya. Jadi ini nanti seperti biasa angka-angkanya dimasukin lagi. Seperti di sini kan ada biaya investasi yang nantinya akan diinvestasikan. Di sini ada bangunan kafe dan di sini ada lahan parkir. Lalu ada perlengkapannya ya, yang ini nih perlengkapan. Dan di sini adalah umur dimana ini masa dari barang-barang tersebut dan juga ada total biayanya, terus ada penyusutannya. Jadi yang dapat disimpulkan yaitu hasil yang didapat Demikianlah dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, ketidakvalidan data ataupun kekurangan dalam setiap presentasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.